Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo sahabat literasi di Kabupaten Mamuju. Saya mau mengajak kita semua untuk menyaksikan program Macarita, Macaka Literasi. Program ini kita inisiasi untuk mendiskusikan berbagai hal terkait perkembangan literasi di Kabupaten Mamuju serta aktivitas-aktivitas literasi yang dilakukan di Kabupaten Mamuju, baik itu di tingkat lembaga pendidikan, di komunitas-komunitas pegiat literasi, maupun sampai ke tingkat desa. Untuk itu saya berharap kepada kita semua di Kabupaten Mamuju untuk memberi supporting, menyaksikan program Macarita di kanal YouTube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju. Salam literasi dan panjang umur semua kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi kita dengan podcast Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju dengan program baru yaitu Macarita, Macaka Literasi. Dan sekarang kita sudah masuk ke episode 2 setelah kemarin di episode yang pertama kita berkunjung ke SMP Negeri 2 Mamuju bercakap-cakap tentang literasi di sana. Sekarang kita mau bercakap-cakap tentang literasi inklusif dengan salah satu sosok yang sangat tidak asing kalau untuk ukuran Kabupaten Mamuju, seorang aktivis difabel. Beliau juga sudah cukup banyak jam terbangnya di dunia ke penyiaran di Mamuju. Mungkin belasan tahun beliau jadi penyiar dan juga produser siaran. Tapi sekarang banyak menjadi aktivis difabel. Nah, orang tersebut tidak lain tidak bukan adalah rekan saya, ada Kak Safar. Ya, siap. Tepuk tangan dulu ya, tapi tidak ada penonton ini. Kak Safar atau Bang Safar, saya panggil Kak saja karena kebetulan saya dan Kak Safar ini juga rekan kerja di Radio Banua Malabi, jadi dia adalah senior saya. Selamat malam Kak. Ya, selamat malam. Alhamdulillah, sehat-sehat? Alhamdulillah. Iya, kayaknya ini saya lihat keringat-keringat berarti banyak sekali pembuka kata tadi nih. Senang sekali bisa berbincang dengan Kak Safar ya, karena kita tahu bahwa beliau ini jam terbangnya kayaknya sudah lintas provinsi. Besok kayaknya mau ke Surabaya, tadi? Iya. Nah, kita sudah spill tadi Kak Safar secara ringkas profilnya, tapi kayaknya kurang serek kalau bukan dia sendiri atau beliau sendiri yang kasih tahu kita siapa sih sebenarnya beliau ini dan apa kapasitasnya beliau bicara tentang literasi yang konteks inklusif. Ya. Oke, makasih. Ya, terima kasih sudah diundang juga di Macarita. Ya ini pertama kali untuk dalam konteks literasi ya, karena kan memang kalau berbicara difabel biasa orang biasanya tidak menyangkutkan. Kalau difabel biasanya yang teringat adalah charity-nya, bukan hak teman-teman difabel. Jadi saya di organisasi Gema Difabel. Organisasi Gema Difabel itu dari 2016 sampai sekarang alhamdulillah, dan saat ini kita lagi terus menyuarakan hak-haknya teman-teman difabel yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat khususnya ini. Cuman untuk saat ini ada satu isu yang kita angkat. Jadi ini isu isu difabel yang tidak begitu banyak dibicarakan. Salah satunya adalah disabilitas mental. Kalau di dalam undang-undang itu disebutnya disabilitas mental. Kalau kami menyebutnya disabilitas psikososial. Ya, atau orang dengan disabilitas psikososial. Nah, itu yang sekarang kita fokus untuk menyuarakan hak-haknya, karena dari berbagai ragam disabilitas termasuk saya, kan saya difabel fisik. Teman-teman difabel psikososial ini yang paling banyak termarginalkan, stigmanya itu berlapis, karena kalau orang biasa taunya kalau dia disabilitas mental yang teringat itu orang gila atau ODGJ. Yang sebenarnya ODGJ juga itu istilah yang menstigma ya, karena kalau dibilang ODGJ berarti yang terbayang itu yang di jalan-jalan ya, itu berkeliaran ya. Jadi kami lebih menyebutnya disabilitas psikososial. Ya, jadi untuk sekarang itu kami fokus di situ, pemenuhan hak-hak teman-teman disabilitas psikososial, bekerja sama dengan inklusi. Jadi inklusi ini kemitraan Indonesia Australia, pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia. Kemudian mereka ada beberapa mitra, salah satunya Pusat Rehabilitasi Yakum di Jogja, dan kami submitranya.
Ada 8 organisasi di seluruh Indonesia. Salah satunya di sini di Mamuju Sulawesi Barat dan kami Gema Difabel. Ya. Keren ya. Keren sekali karena organisasinya sudah bisa bermitra dengan organisasi NGO skala nasional dan skala internasional. Nah ini Kak, karena kita bicara tentang literasi, kayaknya banyak sekali orang yang tidak terliterasi dengan istilah-istilah difabel. Kayak tadi disebut difabel, penyandang disabilitas mental yang ternyata dalam konteks hukum itu tidak disebut seperti itu. Nah kira-kira ada tidak mungkin kanal media sosialnya Gema Difabel atau gerak-gerak kegiatannya yang punya concern untuk menyampaikan hal-hal yang tadi, untuk menyampaikan nih, untuk memperkenalkan istilah-istilah itu supaya stigmatisasi di masyarakat itu tidak berkembang jauh dan orang awam juga tahu oh ternyata seperti ini. Kenapa misalnya disebut difabel bukan disabilitas? Kenapa misalnya disebut penyandang apa tadi disabilitas mental dan seterusnya? Bagaimana itu menurut Kak? Ini kita kasih literasi nih untuk masyarakat Kota Mamuju ini. Iya, jadi ya bicara soal literasi kan tentunya juga tentang penyebutan atau istilah-istilah yang sering digunakan bahkan di beberapa media kalau misalkan itu mengangkat berita tentang difabel itu terkadang kata atau istilah yang digunakan itu tidak agak masih menstigma teman-teman. Contohnya tadi istilah ODGJ ya. Nah, kami beberapa bulan terakhir ini cukup intens menyampaikan informasi-informasi seputar disabilitas psikososial itu di Instagram, jadi bisa dicek nanti di Instagram Gema Difabel _Sulbar bisa dicek ya. Ya, di sini nanti cek di bawah. Langsung di follow. Ya, jadi di situ kita menyampaikan bahwa disabilitas psikososial itu sama dengan warga negara Indonesia yang lain, warga negara Mamuju yang lain, mereka juga punya hak. Ada hak kesehatan, hak pendidikan dan seterusnya. Jadi jangan lagi kita menstigma disabilitas psikososial itu bahwa mereka adalah warga negara nomor 2. Karena sebenarnya di beberapa daerah khususnya di Jawa ya, teman-teman disabilitas psikososial itu bisa bekerja. Jadi mereka bisa bekerja kalau misalkan mereka periksa ke dokter secara rutin, jadi sudah ada diagnosa, kemudian dokter tentunya ada resep-resep yang diberikan dokter dan mereka minum obat, itu bisa bisa stabil, bisa bekerja, bisa berkarya dan seterusnya. Marsanda tahu kan Marsanda? Iya. Ya, Marsanda bipolar. Bipolar ya, kecenderungan swing ya? Yang tiba-tiba sedih dari senang ke sedih. Jadi sebaliknya. Emosionalnya itu kadang tidak bisa terbaca ya. Senang kemudian tiba-tiba sedih ya. Jadi bahkan di sini di Mamuju ada beberapa teman-teman disabilitas psikososial itu yang dia ada diagnosa, sering minum obat rutin dan dia bahkan bekerja. Ya, dia bekerja, saya tidak usah sebut instansinya, tapi dia bekerja di ASN sebagai ASN. Dia minum obat dan bahkan beberapa teman-teman mitra, teman-teman kami sesama mitra di inklusi, submitra inklusi itu ada CEO-nya yang seorang disabilitas psikososial. Ya, dan dia sudah speak up, saya disabilitas psikososial, saya minum obat secara rutin. Nah, itu yang tidak yang tidak diketahui oleh masyarakat secara umum, bahwa kalau dia sudah disabilitas psikososial berarti tidak bisa sembuh dan seterusnya. Itu yang salah. Nah, cuman memang kenapa kemudian ada yang berkeliaran di jalan karena tidak ditangani. Keluarganya mungkin tidak punya daya untuk menangani. Selain itu tidak punya daya, kemudian mungkin karena merasa malu, jadi akhirnya tidak diperhatikan dan bisa jadi juga literasi atau pengetahuan tentang itu dia belum tahu. Ya, kurang begitu tahu. Jadi mungkin dia bilang kalau begitu berarti tidak bisa. Padahal sebenarnya bisa. Jadi bisa bekerja dan biasanya teman-teman, ada beberapa teman saya yang itu dia disabilitas psikososial, itu sebenarnya bahkan kecerdasannya di atas rata-rata loh. Ya, jadi mungkin karena terlalu kreatif, dia terlalu cerdas. Iya, terlalu cerdas ya. Akhirnya begitu, tapi tidak juga dibilang semua orang cerdas pasti disabilitas psikososial. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan bahwa kita semua berpotensi. Iya, berpotensi. Bahkan dari sekolah, anak sekolah dan sampai kuliahan itu semua berpotensi. Jadi baiknya memang isu kesehatan jiwa ini
Ya, jangan lagi apa namanya kita ibaratnya itu tidak apa namanya anti untuk membicarakan itu, atau ada hal-hal yang membuat kita malu untuk membicarakan itu. Padahal harusnya itu juga dibicarakan di ranah-ranah publik. Apa bedanya sakit mental dengan sakit-sakit yang lain, misalnya kanker, iya, TBC dan seterusnya. Harusnya itu juga sama pentingnya, bahkan sangat-sangat penting untuk dibicarakan. Nah itu barangkali Kak, menurutku karena memang kita dalam keadaan yang tidak terliterat dengan baik, apalagi dalam istilah-istilah itu tadi, istilah-istilah difabel. Jadi jatuh-jatuhnya biasa kalau ada anggota keluarga yang dianggap dalam tanda kutip gila, itu dipasung, kemudian dibiarkan berkeliaran karena tidak bisa diambil alih sama dinas sosial misalnya. Dan fakta menarik itu rumah sakit jiwa itu di Sulawesi cuma satu. Iya, di Makassar. Di Makassar. Jadi memang tidak sebanding antara satu institusi yang mengenangani itu sama jumlah penduduk, Ya, cuman kan kalau di sini itu alhamdulillah sudah ada dokter jiwa. Jadi ada klinik kalau di arteri regional rumah sakit regional itu ada klinik poli jiwa, sama di Mitra juga ada poli jiwa. Jadi teman-teman, cuman memang kadang juga ada orang yang misalkan dia screening kan, kalau di tempat kami itu ada beberapa informasi mengenai tanda-tanda kalau misalkan sepertinya harus psikiater misalnya kan. Ya, kalau Anda mengalami hal-hal seperti ini harus ke psikiater. Cuman orang biasa itu tidak mau ke psikiater karena takut itu tadi. Di stigma kalau psikiater ke poli jiwa berarti gila. Nah, padahal kan itu sebenarnya tidak, belum tentu juga ke psikiater harus dikasih minum obat. Bisa jadi mungkin sampai di sana mau saya didengarkan. Betul, mau konsultasi. Iya, mau konsultasi, tapi kan konsultasi dokter dengan kita yang orang awam ini pasti beda. Betul, kita tidak boleh mendiagnosa diri kita sendiri kan? Iya, dan memang ya itu tadi, diagnosa itu hanya boleh dilakukan, boleh diagnosa bisa kalau dokter yang diagnosa. Ya betul. Jadi tidak bisa kayaknya bipolar Kak deh. Iya, itu kita kan banyak sekarang tiba-tiba langsung mau healing gara-gara stres, depresi. Padahal ternyata itu kita tidak bisa menganggap diri kita depresi, stres. Kalau bukan dokter yang bilang. Iya, enggak boleh. Jangan sampai karena pusing sedikit langsung dibilang stres, depresi. Nah, memang itu yang penting untuk kita sebarluaskan, Kak. Apalagi kita bicara tentang konteks literasi ini, jadi penting sekali itu hal-hal yang sifatnya pengetahuan seperti itu disebarluaskan. Jadi itulah kenapa di episode 2 ini kita undang Kak Safar untuk membicarakan itu. Karena bukan hanya sekadar konteks nasional, hal ini menjadi sebuah urgensi, tetapi dalam konteks lokal juga. Nah, tapi kayaknya di Mamuju atau di Sulawesi Barat cuma Gema Difabel yang untuk saat ini untuk saat ini kali untuk organisasi difabel. Sebenarnya ada yang lain. Iya, cuman yang untuk saat ini yang aktif Gema Difabel. Mudah-mudahan yang lain ke depan bisa juga aktif, karena kan yang kayak begini tuh kami sadar betul bahwa kita juga terbatas. Betul. Ya, baik itu secara SDM dan seterusnya, jadi memang perlu kerja-kerja kolaborasi, baik itu sesama OPDIS atau organisasi disabilitas maupun lintas OMS, organisasi masyarakat sipil lainnya. Ya, atau apakah itu teman-teman pegiat literasi, karena ini penting juga. Ya, termasuk tadi menginformasikan tentang penggunaan istilah dan seterusnya. Dan di Mamuju itu cukup tinggi. Jadi kami pernah baru-baru ini melakukan pendataan, ada 300 data, baik itu ODDP-nya secara langsung, disabilitas psikososialnya secara langsung, maupun caregiver-nya atau orang tua atau pendampingnya. Nah, itu di luar dari data yang ada di regional. Kalau data di regional itu pernah kami lihat. Gema Difabel lengkap punya. Ya, kalau data yang 300 itu di luar dari regional, karena kami juga dapat informasi dari yang pernah ada melakukan pemeriksaan di poli jiwa di sana, ada sekitar 300. Jadi memang banyak. Cuman itu tadi karena belum begitu banyak dibicarakan, akhirnya ya orang juga merasa, saya bahkan tidak mau speak up tentang itu kan. Kalau misalkan dia sebenarnya saya seorang disabilitas psikososial, saya ada diagnosa ini dan saya rutin minum obat, mungkin karena itu tadi, karena tidak mau dicap sebagai, bahkan masyarakat penerimaannya juga belum bagus, akhirnya mereka juga tidak mau untuk speak up. Karena mungkin masyarakat kita belum siap atau belum terliterasi dengan baik tentang hal itu.
Nah, sedikit informasi juga buat teman-teman bahwa Gema Difabel ini yang digawangi oleh Kak Safar itu sudah banyak mengadvokasi hal-hal yang ada kaitannya tentang difabel, hak-hak yang harus diterima oleh teman-teman difabel. Salah satunya itu tentang banyak sekarang bangunan-bangunan pemerintahan itu yang sudah desain universal. Itu salah satu advokasi teman-teman supaya desainnya itu juga memfasilitasi teman-teman difabel. Menurut itu Kak, bisa disampaikan lagi nih ya kayak desain universal itu maksudnya seperti apa? Ya, jadi betul bahwa selama ini yang kami advokasi itu tentang desain-desain yang mengakomodir teman-teman. Jadi khususnya di tempat-tempat fasilitas-fasilitas umum, kantor-kantor pemerintahan. Nah, kenapa kan mungkin ada masyarakat yang berpikir kenapa teman-teman difabel ini selalu mau dikhususkan akses dan seterusnya. Jadi kami sebenarnya tidak pernah minta dikhususkan, cuman yang kami minta adalah desainnya itu desain yang bisa diakses oleh semua. Ya, universal design. Karena bukan berarti kalau akses itu bisa diakses oleh teman-teman difabel, kemudian teman-teman yang non difabel tidak bisa. Kan tidak ada larangan. Iya, betul. Ya kami tidak pernah bilang jangan lewat di situ ya, itu akses buat kami ya. Tidak pernah. Tapi kalau akses tersebut bisa diakses oleh teman-teman difabel, yakin dan pasti semua bisa mengakses itu. Termasuk lansia, ibu hamil dan seterusnya. Bahkan sepulang dari sini kita tidak pernah tahu. Misalkan ada insiden yang terjadi, harus menggunakan alat bantu, baik itu sementara ataupun harus menjadi difabel. Jadi kita tidak pernah tahu. Saya tidak difabel sejak lahir. Saya 2008 kecelakaan dan akhirnya harus seperti ini. Tapi ya saya tidak, mungkin ada hikmah. Ya, karena kalau tidak difabel, mungkin tidak ada Gema Difabel. Betul kawan. Dan saya tidak berpikir untuk membicarakan ini, mengadvokasi ini. Saya tidak akan. Dan menjadi aktivis. Ya. Difabel, aktivis. Ya, jadi. Nah, tadi kita sudah banyak mendengar tadi organisasi Gema Difabel, bagaimana aktivitasnya, kegiatannya seperti apa, kemudian profilnya juga kita sudah di-spill sedikit sama Kak Safar. Nah, kita ini sebagai pemerintah mau tahu ini pendapatnya Kak Safar tentang kinerja pemerintah. Nah, sejauh ini Kak, menurut Kak, apakah peran pemerintah melalui Dinas Perpustakaan ya, Kabupaten Mamuju itu sudah memenuhi aspek literasi untuk teman-teman difabel? Kita bicara literasinya dulu nih, atau hal lain lah yang ada kaitannya dengan teman-teman difabel. Iya, jadi mungkin di luar konteks yang tadi yang soal disabilitas psikososial itu. Ini jujur saya Kak, karena sudah melewat juga sudah melewat juga pemilu. Ya, jadi memang harus diakui kalau kinerja Dinas Perpustakaan dalam hal perpustakaan kabupaten ya masih kurang dalam hal ini. Apakah itu buku-buku yang tersedia menyangkut soal isu kedisabilitasan masih kurang, itu yang pertama. Kemudian memang ada misalkan buku-buku yang disediakan itu masih banyak yang tidak bisa diakses oleh teman-teman. Misalnya dari beberapa ragam disabilitas, contoh misalnya teman-teman netra, ya kan ada braille, kemudian ada juga buku digital yang itu bisa diakses melalui pembaca layar. Jadi teman-teman netra itu kan bisa membaca melalui pembaca layar, jadi pembaca layarnya yang membacakan. Iya. Jadi dia mengkonsumsinya melalui indera pendengar. Iya, jadi membaca sekarang itu tidak maksudnya konsep membaca itu tidak seperti membaca yang kita ketahui sebelumnya ya. Pakai buku. Iya, sekarang sudah bisa meraba, kemudian bisa melalui pembaca layar, jadi ada teknologi yang bisa mendukung itu. Kemudian ada belum tersedianya juga misalkan audiobook. Jadi misalkan ada relawan, Safri juga mungkin bisa 1 atau 2 buku yang menurut Safri itu buku yang bagus ini, mungkin meluangkan waktu untuk merekam itu, membaca, tapi dalam bentuk rekaman, kemudian itu nanti bisa disimpan di di Dinas Perpustakaan. Jadi teman-teman netra juga bisa mengakses itu. Jadi audiobook namanya. Jadi ya, jadi buku dibacakan oleh teman-teman yang dalam hal ini bukan netra ya. Jadi kita juga berharap itu nanti ada. Dan secara pribadi saya akan teruskan langsung ke Pak Kadis ini. Jadi Pak Kadis akan teruskan ke Bu Bupati. Ya, saya kira banyak SDM yang bisa, Sapri bisa mungkin 1 buku. Ya jangan yang tebal-tebal. Tapi menurut Sapri itu bagus untuk diakses sama teman-teman, itu saya kira itu requestan juga. Kemudian untuk ragam disabilitas
sensorik tuli, ya misalnya informasi-informasi apa namanya, karena kan dari beberapa ragam disabilitas di luar disabilitas psikososial, teman sensorik tuli ini memang literasinya agak kurang. Jadi informasi mereka yang mereka dapatkan itu masih kurang, karena selama ini kan misalkan mereka mendengarkan dari TV tapi tidak ada penerjemah di sana. Kemudian mereka juga masih Ini kali yang bahasa isyarat. Di. Iya. Jadi mereka memang kurang minat juga, mau juga dikasih untuk membaca, mereka kurang itu. Jadi mungkin ada cara lah, misalkan memberikan informasi-informasi dalam bentuk visual, ya apakah itu informasi-informasi yang kaitannya dengan literasi, kaitannya dengan kebijakan pemerintah, kaitannya dengan apa namanya, karena kita ini berada di wilayah yang ring of fire, sering terjadi bencana, jadi mungkin kaitannya informasi tentang apa namanya, pengurangan risiko bencana jika terjadi bencana dan seterusnya. Jadi hal-hal ini yang masih perlu diperhatikan, baiknya ke depan ini terus diperbaiki, dan saya kira kami secara kelembagaan terbuka jika ada hal-hal yang ingin dikerjasamakan dalam pemenuhan yang akses-akses yang tadi yang saya maksud. Kemudian juga tersedianya buku-buku tentang kesehatan jiwa. Ya, jadi kami ada beberapa, kalau misalkan itu nanti dibutuhkan bisa kami serahkan juga ke teman-teman di Dinas Perpustakaan. Ada beberapa buku saku tentang kesehatan jiwa. Saya kira juga ini penting. Jadi kami berharap dengan melalui podcast ini masyarakat juga tahu bahwa isu kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan isu kesehatan yang lain. Ya, jadi jangan boleh diabaikan dan dianggap iya, dan bahkan kita semua itu berpotensi. Ya, kita semua berpotensi, karena apalagi Nabila biasa anak keras kehidupan tuh. Iya, apalagi kalau itu terus nonton Instagram. Iya. Kayak bagus terus hidupnya orang. Iya. Jadi selalu itu juga, merasa jadi bahwa hidup kita tidak baik-baik saja. Karena kalau kita buka story, di Jakarta ini lagi anggur, di Bali lagi apa. Iya. Sementara kita di Mamuju terus gini. Padahal bisa saja itu ke sana karena kerjaan. Betul, toh. iya. Bukan healing. Jadi kita ke sana pure kerjaan ji, paling waktu luangnya misalkan malam ji. Itu pun kalau ada juga. Sebenarnya stres ji di sana. Cuman yang orang lihat itu ke Jakarta lagi ke Surabaya. Kenapa saya bilang sangat berpengaruh sekali medsos itu, karena saya punya teman itu sekali waktu ketemu di Makassar, dia pernah bilang jengkel sekali ke Instagram. Dari kata itu saya bilang, anxiety Nana. Jadi dia mungkin ada kecenderungan merasa dirinya tidak bahagia ketika melihat kebahagiaan yang sebenarnya juga semuji menurutku. Iya. Tapi karena itu tadi terlalu banyak konsumsi media sosial, akhirnya kita berpotensi untuk gangguan jiwa. Ya. Nah itu tadi harapannya kira-kira Kak Safar tadi terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Mamuju, khususnya dalam hal ini literasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah teman-teman, telah sampailah kita di penghujung acara. Kayak radio ini. Tadi kita sudah banyak membahas terkait dengan gerakan Mandiri Difabel Mamuju yang digawangi sama Kak Safar. Sudah banyak program yang dikerjakan, teman-teman yang diadvokasi, dan kita juga sudah bicara tentang literasi inklusif dan kaitannya dengan juga teman-teman difabel. Nah sekarang di akhir kita mau tanya nih Kak Safar, sebagai orang yang banyak berkutat pada bidang-bidang kemanusiaan, khususnya untuk mengadvokasi teman-teman difabel, kritik, harapan dan saran terhadap pemerintah Kabupaten Mamuju, wabil khusus terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menggawangi tentang literasi. Ya, ya jadi terima kasih. Sebenarnya apa yang dilakukan teman-teman di Dinas Perpustakaan sudah bagus, cuman kan memang mungkin ya karena ketidaktahuan itu juga. Jadi penting memang konsultasi itu penting. Jadi misalkan kedepannya teman-teman di Dinas Perpustakaan itu akan melakukan hal yang ada kaitannya dengan difabel. Jadi konsultasi itu penting. Jadi bukan hanya kemudian membuat juknis, membuat kebijakan tapi tidak melibatkan difabelnya, itu salah. Jadi difabel itu khas, tidak bisa digeneralkan. Karena itu tadi kan ada berbagai ragam disabilitas di sana, ada netra, ada tuli. Jadi konsultasi itu tidak boleh diabaikan. Jadi kalau kami menyebutnya nothing about us without us. Jadi jangan ada tentang kita tanpa kita. Jadi Anda jangan
jangan pernah membahas hal yang terkait dengan isu disabilitas tanpa melibatkan disabilitasnya. Ya, karena itu yang banyak terjadi sebenarnya. Akhirnya kebijakan yang dibuat itu ya tidak maksimal karena tidak melibatkan difabelnya sejak awal. Jadi itu sih seperti yang beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan kedepannya Dinas Perpustakaan semakin berbenah untuk bisa menghadirkan literasi yang bisa diakses oleh semua orang, bukan hanya segelintir golongan saja tapi semua. Jadi kalau kami menyebutnya kalau di desain itu universal design, kalau di literasi itu literasi untuk semua. Jadi literasinya itu bisa diakses oleh teman-teman tadi. Kalaupun ada hal-hal yang perlu dibicarakan, misalnya kaitannya dengan bagaimana supaya teman-teman ini bisa lebih mudah lagi mengakses itu, ya secara kelembagaan kami siap untuk apakah nanti kerjasama atau minta saran dan masukan. Kita sangat terbuka dan memang itu yang kami harapkan. Jadi jangan karena setelah podcast ini mengetahui itu kemudian membuat juknis atau kebijakan tanpa itu. Jadi saya kira seperti itu. Saya kira di perpustakaan ini di bawah kepemimpinan, saya kurang tahu nama lengkapnya beliau. Saya sering menyapa Kak Uut. Ya, jadi di bawah kepemimpinan Kak Uut ini perpustakaan makin terus berbenah, semakin baik, dan saya kira saya optimis. Dan itu tidak lepas dari dukungannya Bupati Mamuju. Ya, tidak lepas dari di beberapa kesempatan juga karena kebetulan program kami ini bekerja sama dengan Pemkab Mamuju dalam isu kesehatan jiwa ini. Beliau cukup aware, beliau cukup care dengan isu kesehatan jiwa ini, dan kemarin juga beliau kaget bahwa angka orang dengan disabilitas psikososial di Mamuju ini cukup tinggi. Ya, jadi saya kira itu seperti itu, tidak ada kritik, saran saja, saran yang membangun. Jadi kami siap, kami siap untuk konsultasi, untuk bekerja bersama, membicarakan bagaimana literasi inklusif itu bisa dibangun bersama. Saya kira seperti itu. Oke, kita kasih aplaus dulu buat Kak Safar. Menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini. Wawasan kita insightful sekali, banyak hal yang kita bisa peroleh, khususnya istilah-istilah yang disebutkan tadi sama Kak Safar yang ada kaitannya tentang difabel. Dan kita akan ketemu lagi di episode ketiga, tentunya dengan tokoh yang berbeda, pembahasan yang tidak jauh dari literasi, karena kita cerita Macaka Literasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.